Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Zulfadli dari kelompok 4 dalam mata kuliah fikih kontemporer. Ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang apa sih yang namanya tentang jual beli secara kredit. Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah fikih kontemporer, yakni Bapak Zilfaroni, dan juga kawan-kawan sekalian yang mengikuti mata kuliah fikih kontemporer pada hari Selasa jam 7.30 sampai jam 9.10. Jadi, saya di sini ingin menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian atau teman-teman sekalian mengenai tentang atau pembahasan mengenai tentang jual beli secara kontemporer. Hari-hari ini terdapat banyak sekali masyarakat atau orang-orang yang membeli barang atau bisa dibilang membeli barang atau kebutuhan secara kredit ya, dengan maraknya aplikasi online seperti belanja online dan kemudahan untuk mengaksesnya membuat seseorang itu tergiur akan yang namanya jual beli secara kredit, baik dari pihak penjual yang dapat memudahkan dan juga membuat laku barang dagangannya, dan juga pembeli yang bisa menikmati barang yang diinginkan atau barang yang dibutuhkan dengan membayar secara kredit. Ya, sehubung itu kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan jual beli itu. Kalau misalnya kita lihat adalah jual beli proses pertukaran barang atau proses pertukaran manfaat yang setara manfaatnya. Kalau kita bisa lihat di sini, nah manusia itu sendiri kan bermakhluk sosial kan ya, yang pasti saling membutuhkan satu sama lain, terutama dalam konteks muamalah tadi bersosial. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup, ada yang namanya konsep jual beli. Nah, konsep jual beli ini diatur dalam Islam yang di mana terdapat pada fikih muamalah dan diatur secara ketat. Menurut Said Al-Bakhri dalam Hayyina Lanah mendefinisikan jual beli dengan batasan ala wajib fakor, yaitu dilakukan dengan cara tertentu, artinya bahwa jual beli memang harus dilakukan sesuai aturan. Jual beli juga didefinisikan sebagai tukar menukar harta atau tukar menukar barang tertentu yang setara nilai atau manfaatnya serta membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Itu dia definisi jual beli. Sedangkan definisi kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu dia jual beli maupun pinjam meminjam. Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam juga mengakui kredit sebagai manusia memenuhi fisiologistik dalam diri dia, karena itu memenuhi kebutuhan sandang pangan papan daripada manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita berlanjut kepada landasan hukum jual beli. Kalau misalnya kita mau mengetahui apa itu landasan hukum jual beli, itu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzi ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhattahu asyaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislar riba wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salaf wamru ilallah waman 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran terkena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya. Orang-orang yang mengambil riba, maka orang itu adalah pendahulu sebelum datang larangan itu, dan urusannya kepada Allah. Penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, merampok, memeras, dan dengan jalan lain-lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli, didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Jadi teman-teman sekalian, pada ayat atau pada surah Al-Baqarah ayat 275 ini bahwasanya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan tidak sama antara jual beli itu dengan riba. Maksudnya di sini kan, kalau misalnya jual beli itu kan tadi kan tukar menukar barang atau tukar menukar harta yang setara manfaatnya dan setara nilainya kan ya. Sedangkan riba itu kan aziyadah yang bertambah, itu yang Allah tidak suka. Jadi dalam konteks jual beli secara kredit ini kan, itu kan barang atau sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, itu kan sifatnya kontinu dan juga harga barang itu bisa jadi pada suatu saat itu akan bertambah nilainya, ya kan,
bertambah nilainya. Karena pada saat kita meminjam atau misalnya pada saat kita membeli jual beli secara kredit, pada saat itu pula kita tidak membeli barang itu secara langsung, tapi langsung merasakan manfaat dari barang yang kita ambil, yang kita beli secara kredit itu. Asas manfaat itulah yang kita bayar terus menerus. Ibarat kata itu kalau misalnya kita meminjam motor atau kalau kita misalnya mau membeli motor secara kredit itu kan, ibarat kata itu kita menyewa motor tersebut, mobil tersebut. Jadi asas manfaat terus menerus sama dengan hal yang lainnya. Karena kita itu bisa dibilang ibarat kata menyewa atau meminjam, yang lama kelamaan barang tersebut lunas dan menjadi milik kita. Itu dia jual beli secara kredit. Kan tadi kan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis itu juga sama kan, itu kan manfaatnya yang kita ambil. Itu dia. Dan yang kedua, rukun dan syarat jual beli itu ya. Yang pertama itu rukunnya itu pasti orang yang berakal. Baik itu al-muta'aqidatin antara penjual dan pembeli. Yang kedua itu siwat, adanya ijab dan qabul. Yang kedua itu ma'qud alaih, barang yang dibeli. Yang keempat itu ada nilai tukar. Itu dia. Ya pertama tadi ada orang yang berakal, begitu penjual dan pembeli, siwat akad ma'qud alaihi, barang yang dibeli, dan juga nilai tukar pengganti barang. Ada mata uang yang membeli barang tersebut. Itu dia. Yang selanjutnya adalah kredit menurut Islam. Jual beli dengan cara mengangsur-angsur pembayaran dalam kurun waktu tertentu belum ada pada zaman Rasulullah. Itu kan pada zaman Rasulullah kan ya. Model jual beli masyarakat Arab pada abad ke-7 Masehi baru mengenal jual beli tangguh bayar, belum sampai pada cara mengangsur. Pada masa itu telah dikenal banyak model jual beli dengan pembayaran tangguh. Seperti jual beli inah, model ini dilakukan untuk menghindari riba. Jual beli inah adalah seorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar dengan tempo tertentu. Jadi misalnya kalau kita mau beli barang, nantilah 3 hari kemudian saya bayar kontan, gitu dia. Jual beli tangguh itu kan. Kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih murah. Macam-macam jual beli. Yang pertama ada jual beli benda yang kelihatan. Yang kedua itu ada jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Yang ketiga itu jual beli benda yang tidak sah. Maksudnya ini pertama jual beli benda yang kelihatan. Misalnya saya ingin membeli barang ini, barangnya kelihatan kan. Seperti kita mau membeli beras berapa kilo bu, berasnya 1 liter. Nah ini harganya sekian, itu jual beli barang yang kelihatan. Yang kedua jual beli barang yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, atau bisa disebut dengan jual beli salam. Contohnya ini aku ada barang nih, barangnya bagus di rumah, ada motorku masih bagus, mesinnya masih bagus, terus juga spare partnya, dalamannya, luarnya masih bagus, pokoknya bagus lah itu. Nah dengan ucapan yang disebutkan sifat-sifatnya itu, dan tergiurlah pembeli itu, oke, ini saya bayar dulu. Konteksnya adalah bayar dulu barang yang tadi disebutkan sifat-sifatnya, baru nanti di kemudian hari nampaklah barang tersebut baru dikasih. Itu namanya jual beli salam. Salam itu kan kayak memberitahukan kita tentang kabar seseorang. Yang salam di sini adalah kabar daripada barang tersebut. Itu dia jual beli salam itu, yang disebutkan sifat-sifat barangnya tapi tidak kelihatan. Tapi itu sudah dalam jual beli salam itu sudah ada yang namanya proses akad, yaitu proses di mana seseorang itu, ya saya ingin beli, dengan ada uang yang sudah diberikan kepada si penjual tersebut. Yang kedua adalah jual beli benda yang tidak sah, pasti jual beli benda yang haram. Contohnya alkohol kan ya, yang merusak ibadah kan, alkohol dan lain sebagainya. Itu menjual beli barang yang diharamkan. Yang kedua, jika akan jual beli menyudutkan ibadah, misalnya mengambil waktu sholat. Itu dia, ini yang terdapat pada ayat Al-Qur'an yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum fa idza in kuntum ta'lamun fa idza qadaytumus sholati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi pada surah Al-Jumu'ah ini Allah menyebutkan kalau misalnya telah diserukan atau telah datang panggilan salat Jumat itu, maka tinggalkanlah jual beli itu, karena pada saat itu Allah ingin kita fokus dalam mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita melakukan akad jual beli pada saat sholat itu ditunaikan, atau pada saat sholat Jumat atau khutbah itu dilakukan, yang pernah terjadi pada saat sholat Jumat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Ketika itu Nabi sedang khutbah dan lewatlah kafilah dagang, maka ada beberapa sahabat yang lebih mementingkan barang yang dibawa khalifah tersebut karena lebih menguntungkan bagi diri dia. Itu Allah menyindir mereka karena apa? Karena sholat Jumat itu lebih baik daripada perniagaan yang kamu lakukan tersebut. Toh kita hidup juga karena Allah Subhanahu wa taala. Masa dengan hal yang bersifat duniawi itu mengatakan bahwasanya
ini lebih menguntungkan daripada apa yang di sisi Tuhan, maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Yang pertama tadi adalah jual beli barang yang diharamkan, yang kedua adalah jual beli barang yang menyulitkan beribadah. Itu dia. Yang ketiga itu menjual macam alat-alat musik, karena banyak para ulama berpendapat bahwasanya musik itu sifatnya melalaikan dan juga menimbulkan angan-angan. Itu tidak bagus, karena bisa jadi dengan musik-musik tersebut kita lalai dalam berzikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu adalah menjual gambar, karena pada saat itu zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau mungkin sampai saat ini ya, konteks gambar itu kan sesuatu yang dipajang dan diidolakan, baik itu tokoh maupun orang-orang favorit yang ada pada gambar tersebut. Maka itu dilarang. Dan juga gambar itu kan apa namanya itu ya, bisa dibilang itu suara, itu gambar itu bisa itu menimbulkan ain juga, karena banyak mudarat-mudarat yang tidak kita ketahui. Maka karena banyak mudaratnya lebih baik tidak usah. Yang kelima itu ada jual beli najasi atau menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya. Jadi misalnya dalam suatu transaksi atau pelelangan ada penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seorang yang menaikkan harga tawarannya, padahal ia tidak berniat untuk membelinya. Dia hanya ingin menaikkan harganya untuk memancing pembeli yang lainnya, baik orang ini bekerja sama dengan penjual ataupun tidak. Jadi misalnya kan ada barang nih yang harganya sekian, tiba-tiba ada orang yang menaikkan harganya dengan konteks atau niat orang-orang berhenti membeli barang tersebut. Ini bisa menjatuhkan salah satu pihak lain, karena ini tidak dibolehkan dalam Islam jual beli najasi. Makanya dilarang dalam Islam jual beli najasi tadi itu. Ya, cukup sekian daripada presentasi video hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.